Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri. Wala haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mendengarkan tadi, saya beberapa kali sebetulnya ya, kadang-kadang juga mendengarkan, tapi memang ini kajiannya luar biasa, kajian psikologis yang saya tidak terlalu ya dulu kuliah kayak gitu ya, satu mata kuliah that's it gitu. Kemudian waktu saya diminta oleh Ibu Sita Resmi dari masyarakat, saya bilang lagi itu sosiologis. Kalau sosiologis ada lagi ahlinya, jadi cari nanti ahli ahli sosiologi ya, kajian tentang masyarakat. Walaupun di dalam ilmu politik juga menggunakan psikologi, menggunakan sosiologi, menggunakan antropologi. Jadi ilmu politik itu ilmu macam-macam. Keuntungannya dia mau isu apa saja dia bisa lihat dari perspektif ilmu politik. Karena ilmu politik itu bicara tentang power, tentang kekuasaan, bicara tentang state, tentang negara, bicara tentang public policy. Jadi public policy itu sebetulnya ilmu politik, bukan ilmu administrasi. Gara-gara ada di Fakultas Ilmu Administrasi, akhirnya politisinya, partai politiknya selalu nggak berpikir tentang apa sih, ngapain sih menjadi anggota DPR, menjadi DPRD dan seterusnya, karena itu pekerjaan administrasi, artinya levelnya birokrat, sekjen, dan ke bawah. Padahal itu adalah is political. Anda bikin undang-undang membolehkan sesama jenis menikah misalnya, itu is political. Kenapa? Karena dapat pressure, karena dapat uang dari UN, dari para sponsornya, termasuk sebetulnya sponsornya itu apa? Salah satu sponsornya itu Starbucks. Nah, itu sponsor dari LGBT di Indonesia, di dunia malahan di dalam konteks itu. Makanya kadang-kadang lebih baik kita bikin sendiri. Jadi kalau saya di rumah bikin kopi instan. Ya, bikin sendiri, kopinya dari Gayo, dari Aceh itu yang paling ini, kadang-kadang Bengkulu, kadang-kadang Lampung, Toraja. Ini teh Bu, teh Tegal. Teh Tegal. Ya, Amung Me itu juga enak, tapi Amung Me itu kopinya lebih banyak diekspor dibandingkan diminum oleh orang Indonesia. Ibu ahli kopi nih. Apalagi decision making process itu juga politik. Terus kemudian apalagi distribution of resources, yaitu tadi ekonomi. Yang political economy, tapi itu ilmu politik. Political economy itu kalau dilihat dari ilmu politik, sebetulnya mata kuliah di UI political economy itu dari ilmu politik. Iya. Baru kemudian diajarkan di Fakultas Ekonomi juga. Nah, beda independent variabelnya kalau di jurusan ilmu politik itu tadi. Bagaimana kekuasaan, bagaimana public policy, bagaimana ini yang mempengaruhi kebijakan political economy. Misalnya kenapa kok kita Indonesia itu kaya dengan sumber daya manusia untuk jadi petani. Kenapa kita semuanya import misalnya? Itu is political dalam konteks itu, ya, kebijakannya demikian. Jadi saya akan coba untuk bicara tentang membaca politiknya ya. Kalau nanti Ibu, masyarakatnya silakan, Ibu. Saya masuk ke nanti mungkin Bu Sita atau teman-teman lain yang ahli di bidang itu bisa share bagaimana sebetulnya ini. Nah, saya akan coba untuk bicara apa ini judulnya saya bikin. Perubahan politik, politik kebangsaan dan keumatan. Jadi kalau kita balik lagi kepada membaca politik di Indonesia, ya sejarah konstruksi, Bu-ibu, bapak-bapak, ada bapaknya kan? Indonesia dijajah berapa lama? 350 tahun. 350 tahun. Sama semua. Emang Indonesia kapan lahir? Nah, kenapa? Sepertinya ada yang terus-menerus mencoba menghilangkan akar dari kondisi Indonesia sebelum merdeka. Jadi yang dijajah siapa? Bukan Indonesia. Indonesia baru lahir 17 Agustus 45 kok. Jadi yang dijajah siapa? Kesultanan-kesultanan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam. 1-2 Hindu ada di Bali. Dari Sabang sampai
Tidore. Dari Aceh sampai Tidore. Kerajaan Kesultanan Tidore itu baru join ke negara Republik Indonesia tahun 1951. Wilayahnya itu Papua, Irian itu dulu, Irian Barat, itu adalah wilayah dari Kerajaan Tidore. Itu nama-nama pulau-pulau di Raja Ampat, itu yang memberikan nama itu Sultan Tidore. Makanya saya seringkali mengatakan kalau ada isu-isu Papua itu ajak Sultan Tidore untuk menyelesaikan isu Papua. Jadi konstruksi negara kita saja itu juga ada yang menutupi. Ada nggak kerajaan Kristen? Kok alhamdulillah nggak ada. Karena Kristen itu datang dengan 3G, dengan penjajahan. Ya. Gold, gospel, glory and gospel. Glory. Ya, 3G. Itu konsep di Barat di dalam konteks bagaimana penjajahan. Kenapa saya mulai dari situ? Karena nanti ini menarik di dalam konteks kita melihat perubahan. Kalau kita menggunakan konstruksi dari Barat, non-Islam, jadi itu biasanya kalau yang di universitas-universitas kan yang diajarkan dipikirnya kalau ilmu politik itu juga cuma Rousseau, Marx, John Locke, kayak gitu kan. Atau Plato, siapa Aristoteles, kayak gitu kan di dalam konteks itu. Nah, jadi kalau kita lihat konstruksi Barat di dalam konteks itu, kita lihat dari zaman Yunani kuno, 350 tahun sebelum Masehi, kemudian lompat ke tahun 350, itu Saint Augustinus, kemudian lompat ke 1300, Thomas Hobbes ya. Tapi kemudian yang itu enggak Hobbes. Jadi itu masuk di dalam konteks Roman Catholicism, terus kemudian pemikiran John Locke, Rousseau, Marx. Tapi kalau kita ngelihat pemikirannya, itu sih pemikiran Islam. Kalau kita bicara tentang Rousseau misalnya 1700-an atau 1600-an, Rousseau dulu baru John Locke atau John Locke dulu baru Rousseau. Itu pemikiran Al-Mawardi 500 tahun, 600 tahun sebelumnya. Ya. Marx itu 1800-an, itu pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ekonomi nilai lebih. Nah, tapi kita kadang-kadang sama sekali melompat gitu ya sejarahnya. Dipikir kalau saya mengajarkan di kampus, saya memasukkan pemikiran politik Islam, biasanya saya dimasukkan kategori akademisi fundamentalis. Terus kalau yang saya ajarkan Barat, non-Islam, Katolik, apa dong namanya? Nah, jadi kalau sekarang ada ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu bilang, Ibu Husnul, jangan satukan antara agama dan politik. Oh, kalau kayak gitu, Bapak ini penganut khilafah Kristen Protestan. Itu the separation between state and church. Itu pemikiran dari Protestanisme, gerakan di Eropa Barat. Nah, kalau kita lihat perubahan-perubahan politiknya apa? Dialektika dari pemikiran Hegel yang diambil oleh Marx, dialektika materialisme. Jadi dulu ya di awal-awal itu pada zaman perbudakan ya, terus kemudian konstruksinya tesa, antitesa, sintesa ya. Dulu masyarakat tanah kayak gitu ya antara buruh tani dengan ya budak. Jadi dulu sampai persepsi kita kalau orang Afrika itu pasti budak kan? Karena dibawa oleh Barat ke baik ke Eropa maupun ke Amerika, ya dijadikan budak, dipikirnya orang Afrika itu semua budak. Padahal orang Afrika juga ada yang raja, kan raja-raja kerajaan-kerajaan kecil, ya besar-besar juga di daerah Afrika itu. Tapi bagaimana sejarah dituliskan yang itu bicara tentang apa yang superpower dari kulit putih, gitu kan? Nah. Jadi kalau kita lihat seperti itu dari masyarakat perbudakan menjadi masyarakat industri, di industri konfliknya buruh dan kalau dulu tuan tanah dan para pekerja tanahnya, kemudian perubahan politiknya menjadi masyarakat industri perkotaan, itu kemudian perubahan politiknya adalah konflik antara buruh dan pemilik modal, terus kemudian berkembangnya kapitalisme. Marx mengatakan bahwa kapitalisme akan mati
karena akan diganti dengan sosialisme dan komunisme yang akhirnya dia menganggap bahwa di dalam masyarakat yang tertinggi sosialisme negara tidak dibutuhkan. Tapi sampai hari ini teorinya Marx semua gagal. Ternyata kapitalisme masih ada dengan memperpanjang hidupnya dengan penjajahan. Nah, siapa yang dijajah? Kita-kita. Negara-negara selatan yang sekarang disebut selatan. Negara mana yang enggak bukan penjajah? Jadi kalau tadi Bu Sita bilang waktu ke London, saya juga kayak gitu. Pertama kali kalau negara-negara Eropa itu saya cuma ngomong, oh ini kekayaan nenek moyang kita nih. Mesti kita bawa ini merah putih atau kerajaan mana kita tancapkan di sana kan, karena dia yang mengambil semua kekayaan dari nenek moyang. Oh iya, kita. lagi ke Belanda tuh. Wah, ini jajah negara saya. Ya. Tapi kalau kita lihat mau kota London, mau kota mau Belanda, mau Prancis, mau negara-negara penjajah, itu kerasa kalau kita pergi ke sana, terasa dulu ini banyak sekali gedung-gedung dibangun dengan uangnya itu hasil dari ekstrativisme resources yang ada di negara-negara jajahannya. Nah ini persoalan. Jadi pemikiran Marx tentang dialektika materialisme itu berangkat dari model penjajahan dan Marx mengatakan kapitalisme jatuh, tapi kan enggak. Kapitalisme masih bertahan dan ada keinginan untuk menguasai dunia yang disebut dengan tata kelola dunia baru. Ya, Perang Dunia Pertama, terus kemudian mereka bikin Rothschild yang orang Yahudi itu bikin FedEx gitu ya, jadi Reserve Bank. Jadi kalau orang Yahudi bikin bank, itu kalau orang Yahudi sendiri pinjem itu nggak ada ribanya. Tapi kalau orang di luar Yahudi itu pakai riba. Itu keinginan untuk menguasai seluruh dunia. Sehingga kalau sekarang misalnya kalau saya bertanya kepada mahasiswa saya, ini kesedihan saya ini Bu Sita, nanti ya, Ibu. semester depan Bu Sita mesti masuk lagi di mata kuliah perempuan dan politik ya, yang kita bicara agama. Itu dari 86 mahasiswa saya tanya tentang isu tentang LGBT. Semuanya itu adalah hak asasi manusia. Iya. Makanya kalau sebagai ilmuwan politik saya boleh dong ngajar tentang kekuasaan Fir'aun. Iya. Kekuasaan Nabi Musa, Nabi Harun lawan Fir'aun, kekuasaan Nabi Ibrahim lawan Namrud kayak gitu. Baru kemudian ada Nabi Lut yang kayak gitu, ponakannya Nabi Ibrahim. Iya. Akhirnya kita mau nggak mau harus membahas dari sana. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an kayak gitu. Tapi giliran saya mengajarkan seperti itu, dampaknya apa? Dibilang ada dosen hasil survei. Dr. Hilda kan kalau kita akhir semester kan dapat survei dari mahasiswa. Ada dosen yang mengarahkan pemikiran agama tertentu. Rapat digituin. Ya saya cuma bilang, maksudnya Ibu Husnul, maksudnya Islam. Masa saya disuruh ngajarin pemikiran-pemikiran Katolik, pemikiran-pemikiran Protestan, pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pemikir politik yang akhir hidupnya bunuh diri. Jadi kayak Rousseau. Kita kan selalu mengatakan kontrak sosial Rousseau, tapi nggak tahu bahwa akhir hidupnya Rousseau bunuh diri. 10 tahun terakhir dia mad and finally suicide. Nietzsche ada juga pemikiran Nietzsche juga bunuh diri. Nietzsche itu tapi dia Buffalo Togetherness dengan Simone de Beauvoir. Kalau kita feminis kan selalu belajar Simone de Beauvoir tuh, the second sex, perempuan sebagai warga negara kelas 2. Makanya di teori pemikiran politik perempuan, bukan teori negara perempuan dan politik, saya bicara tentang misconception Islam terhadap isu perempuan kayak gitu. Kalau kita ngomongin property right dan sebagainya. Tapi balik lagi, kemudian ada juga Virginia Woolf itu akhir hidupnya juga bunuh diri. Terus kemudian yang kontemporer, kayak gitu kan? Itu kan deretannya kan panjang tuh dalam pemikir-pemikir politik, buku-buku ilmu politik. Masa saya harus mengajarkan seperti itu semua? Sementara saya mengajarkan bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana zaman Rasulullah tentang perang, bagaimana zaman Rasulullah tentang perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Madinah, dan kemudian bagaimana Khulafaur Rasyidin dan pemikiran Al-Farabi,
Ya, negara utama, fungsi negara adalah menyejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia. Jadi kalau dengar Anies Baswedan selalu ngomong membuat rakyat bahagia, itu pemikiran Al-Farabi. Bahkan di negara Bhutan, ya, itu tahun 74 dia bikin gross happiness product. Jadi salah satu ukurannya itu bagaimana membuat rakyatnya bahagia. Waktu conference di tempatnya Angela Merkel, saya diundang di kantornya Angela. Bahkan salah satu sesi itu 3 jam Angela Merkel jadi moderatornya kayak Dr. Hilda kayak gitu. Dan yang jadi bintang waktu itu orang dari Bhutan. Cuma ada perempuan diundang terus ini nggak mau kalah juga. Do you know that in Islam kayak gitu ya. Bahwa salah satu fungsi dari negara utama 1000 tahun sebelum Bhutan mempraktekkan itu, salah satu pemikirannya ada membuat rakyatnya bahagia. Nanti pertanyaannya buat jamaahnya Bu Sita dan Bu Hilda ini, sudahkah kita bahagia hari ini? Nah, jadi pemikiran-pemikiran itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana langkah-langkah politik kita ada. Jadi intervensi negara itu seperti apa? Intervensi United, IMF, World Bank, UN itu seperti apa? Jadi tidak hanya cuma bagaimana kita melawan individu yang propagandakan LGBT misalnya, tapi kita harus bagaimana respons kita terhadap policy-policy global, hegemoni global maupun hegemoni nasional di dalam konteks itu. Nah ini agak sedikit berat, tapi ya begitulah. Nanti kalau mau lihat video-videonya saya itu banyak, ada 90 video saya, YouTube saya dengan Ihsanuddin Nursi. Iya, Ibu. Jadi itu menggunakan pemikirannya Marx, dialektika materialisme. Di Islam enggak, kita bukan materialisme. Kita mendapatkan hudan. Kalau hudan itu petunjuk dari Allah, kalau hudan itu Yahudi dalam konteks itu. Jadi balik lagi, jangan lupa kita membaca Sirah Nabawiyah. Bagaimana sebetulnya ajaran yang ini, walaupun sekarang ya ulama dan sebagainya. Makanya dada itu sesekan kalau ada ulama-ulama yang kemudian dipersekusi, ulama-ulama dihinakan di dalam pengadilan-pengadilan seperti itu. Padahal ini the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Negara yang oleh Allah diberi barokah luar biasa kekayaan alamnya. Tapi apakah kemudian rakyat Muslim itu mendapatkan barokahnya? Nah ini persoalannya apa? Makanya saya selalu mengatakan, bapak-bapak anggota DPR, siapakah dari bapak-bapak yang menang dengan cara halal? Wah Bu, harus dipisahkan antara agama dan politik, selalu mengatakan kayak gitu. Padahal di Islam kita ke toilet aja diatur, masa urusan yang begitu besarnya ngurus 270-an juta rakyat di Indonesia kayak gitu ya, nggak ada aturannya, ada semuanya. Kita harus jujur, harus berakhlak mulia, kan Rasulullah datang untuk memperbaiki akhlak itu tadi. Dan banyak sekali contoh-contoh zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, dan zaman kerajaan-kerajaan. Sampai yang tadi Bu Sita bicara tentang Turki Utsmani 1924. Itu pun juga bagaimana Barat tidak suka. Ilmu pengetahuan berapa hari yang lalu saya dapat japrian dari Jaya Suprana. Kita ada WA grup yang dengan beliau, tapi saya nggak terlalu aktif. Tapi beliau kalau ada tulisan-tulisan beliau itu kasih ke saya. Tulisannya tentang jangan mempertentangkan antara sains dan agama. Intinya begitu tulisannya. Akhirnya saya kirimin. Pak Jaya udah pernah baca belum? Maurice Bucaille. Gimana baca bahasa Perancisnya? Bucaille. Maurice Bucaille. Dia nulis tentang sains Injil, Bible, Quran dan sains. Iya, sains. Nah, saya bilang di Islam, Pak Jaya, itu sains itu luar biasa. Kalau Dr. Hilda bicara tentang embrio, itu ahli embrio, dokter embrio dari Kanada ya, yang akhirnya dia masuk Islam. Dan waktu itu setelah ditunjukkan bagaimana di dalam Al-Quran, ya, bagaimana dari embrio tahap demi tahap sampai mendapatkan ruh dari Allah,
Itu ada semua. Akhirnya dia bukunya kayaknya ada edisi yang dia sudah masuk Islam. Itu baru bicara embrio. Bicara tentang fisika, bicara tentang tapi anak-anak kita ya lebih senang dengan siapa itu yang tadi disebutkan yang ahli fisika? Ahli fisika yang sakit? Nietzsche, Bu. Nietzsche. Bukan yang fisika, yang sakit itu yang di kursi roda itu loh. Siapa? Stephen Hawking. Nah, iya. Anak-anak kita kan lebih ini. Hey, baca itu di Quran. Semua ayat-ayat kalau kita pelajari, mau melajari apa? Buah-buahan, makanan, apa saja. Sekarang kan lagi seru nih. Memang makanan rendang ada agamanya. Lah kalau makanan nggak ada agamanya, kok bisa makan babi seenaknya saja? Udah jelas haram halal dan sebagainya. Tapi jawaban Ustadz yang lain juga menarik gitu. Kadang-kadang kita senyum-senyum sendiri. Ustadz lain mengatakan, sejak kapan rendang ada agamanya? Sejak ada warga negaranya. Ada warga negaranya. Sejak yang lain ada warga negaranya. Tempe juga ada warga negaranya. Dan sebagainya. Nah ini kontestasi globalnya. Kondisi globalnya. Perubahan-perubahan cepat dengan teknologi dan sebagainya. Walaupun saya juga senyum-senyum sendiri, ya nggak apa-apa. Yang penting kita menggunakan teknologi sesuai. Jangan sampai kemudian kita menjadi musyrik, gitu ya, syirik dengan urusan teknologi itu. Karena pada akhirnya nanti kan teknologi juga dicabut semua oleh Allah kayak gitu ya. Balik lagi ke zaman bahlak kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat kemudian perubahan-perubahan zaman Rasulullah, misalnya dakwah Rasulullah. Dari mulai zaman jahiliyah, kemudian diubah, dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah, kemudian balik lagi ada perjanjian Hudaybiyah tadi, Fathul Makkah, perang, terus sampai Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, ya zaman setelah perang-perang dan sebagainya. Nah kira-kira hari ini kita berada di zaman yang mana? Ada yang bilang, hijrah Bu, masa hari gini masih hijrah? Dakwah terbuka, gila loh, masa hari gini masih dakwah terbuka? Terus dari di mana? Ya kalau saya perang. Kalau saya ini udah zaman perang kita hari ini kayak gitu ya. Nggak tahu perangnya yang mana? Perang Badar, perang Uhud, atau perang saya paling suka perang Mu'tah ya. Yang perang Mu'tah itu loh saya suka itu. Sukanya apa? Karena di situ saya membayangkan teknologi modern sudah ada. Kenapa? Karena pada saat perang itu Rasulullah mengundang semua jamaahnya kayak gitu ya, sahabat-sahabatnya di masjid. Terus Rasulullah itu menceritakan, sekarang dipimpin oleh ini. Pasukan kita kembali ke ini. Ini pemimpin ini udah meninggal sampai 3 kali kan, yang 3 meninggal terus akhirnya Khalid bin Walid terakhir. Dan kita ini. Dan itu menceritakan seperti perang jadi menceritakan seperti kalau wartawan menceritakan apa yang terjadi di lapangan perang. Jadi saya waktu kajian yang seperti itu tuh imajinasi saya zaman sekarang yang dengan teknologi itu. Tapi zaman Rasulullah ya tentu saja Rasulullah seperti pada saat Rasulullah selesai Isra Mi'raj kemudian ditanya tentang berapa jumlah pilarnya Masjidil Aqsa dan sebagainya, kemudian ditunjukkan oleh Allah di depan Rasulullah sehingga Rasulullah tahu kayak gitu. Tapi yang luar biasa Abu Bakar kayak gitu kan ditanya. Kalau saya bilang, oh iya, siapa yang bicara? Rasulullah, saya percaya. Walaupun itu tembok warnanya putih dan Rasulullah bicara hitam, saya tetap percaya bahwa itu adalah hitam. Masya Allah. Jadi kita bisa nggak kayak gitu? Sami'na wa ata'na. Jadi kalau udah, ini yang paling susah kalau kita bicara masna wa thulatha wa ruba'a kayak gitu kan. Tapi kalau itu ayat masna wa thulatha sami'na wa ata'na dulu. Kayak gitu kan. Baru kemudian nanti ya Allah fa in khitum ala ta'dilu fa wahidah itu belakangannya. Tapi sami'na wa ata'na. Jadi kalau apa yang ada di Quran sami'na wa ata'na. Ya, hadis Rasulullah, hadis sahih, hadis ini sami'na wa ata'na itu yang paling penting di dalam kita berhidup berislam. Nah, jadi kalau balik lagi di dalam konteks itu kontestasinya hari ini ya, jadi kalau Anda bicara untuk apa sih yang namanya United Nations, IMF, World Bank, ya itu semua demokrasi, itu sebetulnya itu semua mekanisme atau instrumen dari pemikiran materialisme.
Jadi kalau kita paham seperti itu, bukannya kemudian, tapi Bagus Nur kan nggak mungkin sekali. Makanya bikin yang rumuskan demokrasi ala masyarakat Indonesia yang sebagian besar Muslim itu apa? Kalau Anda bikin partai, bikinlah partai yang untuk jujur berjuang. Kadang terakhir saya ngasih bintek ya di DPRD. Itu sampai lama ini. Saya coba untuk pemikiran. Bagaimana caranya menang? Ini. Oh, nggak mungkin Bagus Nur kalau nggak dengan money politics. Nggak mungkin Bagus Nur dengan ini. Saya bilang, sebentar Pak, Bapak Islam? Iya. Ya saya tahu memang orangnya orang Islam. Gitu kan. Tapi saya harus tanya dulu. Bapak Islam? Bapak Muslim? Ya. Bapak percaya sebelum Bapak diturunkan ke bumi, berapa 50.000 tahun ya Bu Sita. Iya. Itu kita, takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi kalau Bapak sekarang jadi anggota DPRD, itu sudah ada tulisannya. Kalau Bapak percaya dengan rukun iman, qadha dan qadar. Kalau Bapak percaya seperti itu, loh kenapa mesti dijemput rizkinya itu dengan cara tidak halal, dengan cara menyuap sana sini, dengan cara memindah-mindahkan suara. Jadi Bapak tidak pindahkan suara, Bapak tidak menyuap, Bapak tetap jujur dengan, tentu saja ada ikhtiarnya, bukan kemudian tidak ada ikhtiar. Reach out ke pemilih. Anda sampaikan kepada pemilih-pemilih loyal Anda. Anda sampaikan kepada pemilih-pemilih yang belum menentukan. Anda sampaikan, jadi kayak gitu ikhtiarnya untuk bisa kemudian bisa ini. Tapi Anda juga harus punya track record panjang. Ini kadang-kadang kita punya pemimpin nggak tahu dari mana asalnya. Tapi kalau itu adalah, ya ada dua sih bagi orang Islam. Ujian dari Allah. Kayak gitu ya. Apakah kita jadi penjilat atau kita jadi berjihad kayak gitu kan? Berjihad kebenaran atau menjadi penjilat. Karena ada yang takut kayak gitu. Wah Mbak jangan keras-keras. Bu jangan ngomong. Loh nggak boleh ngomong. Dosen nggak boleh ngomong itu gimana? Kayak gitu. Serius, saya nggak boleh ngomong partai politik, nggak boleh ngomong pemilu. Loh, saya itu adalah dokter partai politik, dokter pemilu. Ya, Ibu Saya dokter ini. tahun Diagnosa ya, Bu, politik dan diobatin. pemilu. Kayak gitu kan. Terus kemudian saya sedang pengabdian masyarakat, Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyembuhkan partai politik dan menyembuhkan pemilunya. Masa nggak boleh? Nah, jadi ada yang seperti itu. Tapi ada yang takut kemudian, oh Mbak nanti dipecat. Saya dapat juga surat dari Komisi ASN. Kalau itu catatan saya di atas, itu sudah saya akan dipecat. Iya dipecat. Tapi kalau tidak, enggak. Tapi jangan sekali-kali kemudian kita tidak mengikuti petunjuk Allah. Di situ letaknya. Kita harus tetap istiqomah dengan apa yang ada. Jadi kalau kita beriman bertakwa, ya, perubahan masyarakat, perubahan negara, apapun, kita masih memegang Al-Quran, memegang hadis Rasulullah, insya Allah kita bisa selamat sehingga negara kita bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi balik lagi ke era kontemporer ya. Hari ini kita punya isu tentang connectivity war. Ya, datangnya imigran-imigran, migrasi, TKA, itu bagian dari connectivity war. Anda dipindahkan IKN-nya, wes sakarepmu, kadang-kadang capek kita ya ngurusnya. Tapi bukan sakarepmu terus kita diam saja, tidak. Kadang-kadang ini kan masyarakat kita, terutama umat Islam, kekuatan politiknya dilemahkan dan kita ngikutin, dan sebagian kemudian kita juga mudah hubbud dunya, ya, karena kita cinta kepada dunia, padahal pasti kita tinggal kayak gitu. Anda mau kaya seperti apapun, mati nggak dibawa. Makanya kalau ada yang pernah membaca surat terbuka saya kepada Megawati, ya, baca Bu, baca. Kan isunya cuma satu. Waktu saya menulis surat kepada Ibu Mega, waktu itu saya cuma bicara berapa ya usianya Bu Mega. Waktu saya menulis itu ketahuan 73. Artinya kan kita sudah nggak lama juga kayak gitu. Maksudnya udah bener-bener ini kalau kita pakai ukuran dunia. Kalau ukuran Allah ya nggak tahu, bisa setiap saat kita dipanggil kayak gitu. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa kita akan kembali dan semuanya itu tidak akan kita bawa. Maka kita harus bisa tadi ya, bagaimana individu menguatkan individu yang tadi ilmu psikologinya itu gimana kita adaptif, gimana ini. Tapi jangan lupa meningkatkan iman dan takwa itu yang paling penting. Ya, cuma alat kalau hari bantu ini aja, Bu. Yang lain alat bantu.
kondisi kita seperti ini. Enggak, tadi yang disampaikan Ibu Sita itu sangat penting kita merangkak langkah-langkah ilmiahnya seperti apa. Tapi intinya adalah kembali kepada yang namanya bagaimana ditunjukkan oleh Allah sendiri bagaimana nih. Kalau Allah yang menciptakan kita, pasti yang menunjukkan kan pasti benar kayak gitu ya. Jadi nggak ada lagi, jangan sampai ada sedikit keraguan di dalam diri kita di dalam konteks itu. Balik lagi yang tadi saya bilang connectivity war, terutama hari ini kondisi ya setelah glasnost perestroika, kemudian third wave democratization, terus kemudian kita bicara tentang war on terror. Nah ini kalau orang Islam ini dengan mudah dibilang teroris kayak gitu. Padahal itu juga bagian dari policy global mereka. Apa itu war on terror setelah 9/11 itu pidatonya Bush tentang war on terror. Jadi negara-negara yang tidak mau melawan terorisme maka dianggap teroris itu sendiri. Tapi itu dari Partai Republik, berubah politik di Amerika jadi Partai Demokrat Obama. Dia bikin tentang counter violence extremism. Apa programnya? Deradikalisasi. Dan deradikalisasi di Indonesia itu hanya untuk orang Islam. Ya. Makanya kenapa dulu PP Muhammadiyah nggak mau terima uang-uang deradikalisasi. Kita, karena kita hubutunnya diterima aja. Nanti ada yang ngomong, terima aja dulu Mbak, yang penting nanti kita. Gimana caranya? Kita kadang-kadang takut miskin, padahal miskin itulah pertolongan Allah turun. Makanya kan kalau baca Riyadhus Shalihin hadis keberapa itu? 272 atau berapa yang mengatakan Rasulullah kalau berjihad itu minta, berikan saya orang-orang lemah. Berikan saya orang-orang miskin. Karena orang-orang lemah, ya orang-orang lemah itulah pertolongan Allah itu karena ada orang-orang lemah. Jadi kalau kita menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, DPR, semua politisi, di sini banyak politisi-politisi, Anda nggak ngurusin orang lemah, maka pertolongan Allah tidak akan turun. Itu hadis sahih. Hadis sahih atau enggak? Udah, coba dilihat lagi ya Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kalau nggak salah yang nomor 270. Biasanya ada di depan ini kok agak jauh tempatnya. Nah, jadi balik lagi di dalam konteks perubahan-perubahan itu kalau kita ikuti, Masya Allah. Ya, jadi kita itu adem. Jadi ya adem ini melihat semua itu tinggal subhanallah, innalillahi dan sebagainya seperti itu. Tapi terus tingkatkan, jangan kemudian kita secara individu menyerah dengan ini. Demikian juga teman-teman dari yang berada di partai politik. Ya, jadi misalnya kalah, mungkin Allah itu tidak menghitung kalah menangnya kan, menghitungnya kan ikhtiarnya itu sampai di mana, urusan kalah menang ya kita kembalikan. Mungkin belum tidak ada di dalam catatan kita di Lauh Mahfuz itu. Nah, ini juga kadang-kadang anak kita juga begitu. Berhasil. Loh, berhasil apa? Berhasil kemarin kan ada pengumuman ya kan yang seperti itu, ada yang bisa masuk, ada yang enggak, tapi kita tidak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tetap alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur di dalam setiap keadaan. Nah, bersyukur pada setiap keadaan kan nanti urusannya kan nanti di akhirat. Dan yang paling penting kita bahagianya itu kan bahagia di akhiratnya kayak gitu ya. Di dunia fitunya ya tetap berdoanya fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangan sok tahu kadang-kadang kita kita masuk neraka. Hah? Ya. Ada kan yang seperti itu, terus kita yang kayak gitu-gitu jangan diviralkan. Kadang-kadang kita itu ya ada yang kayak gitu semua viralkan. Satu orang aja yang baca, kemudian diceritakan aja. Jangan diviralkan, karena itulah yang keinginan. Enak aja dia sudah ngomong kayak gitu, kita viralkan, dia dapat AdSense-nya lagi. Ya kan? Di IG-nya dan sebagainya. Betul. Nah, jadi balik lagi, kira-kira perubahan politik di 2024 bagaimana? Ya, kalau kita dihina-hinakan dengan karena isu nggak boleh Islam sebagai ini terakhir ya. Islam sebagai kalau Anda milih nggak boleh dengan Islam. Halo, dalam ilmu politik ya itu ada 4 kategori. Pertama Anda memilih ya kalau ingin perubahan itu ada macam-macam ya. Ada ini
cara memilihnya ada 4 kategori. Satu karena psikologis tadi. Jadi psikologis kita memang dekat dengan ini. Semua ilmu psikologinya masuk di situ. Sehingga kita memilih dia. Ada sosiologis, model sosiologis. Anda memilih karena perempuan. Ini kan ada banyak gerakan perempuan nih. Perempuan pilih perempuan dan sebagainya. Ya. Ada karena etnik. Ada karena kekayaan. Kayak Partai Liberal di Australia itu konstituennya pasti orang-orang kaya yang lebih banyak gitu. Buruh mana mau dan milih liberal. Dia kebijakannya tidak terlalu friendly kepada buruh. Sehingga kelompok buruh biasanya memilih partai buruh karena partai buruh itu dibentuk oleh dari kelompok buruh. Terus Anda memilih salah satunya apa? Anda memilih karena agama. Ini ilmu politik yang bukan Islam loh ya. Agama. Jadi kalau pemikiran politik barat dari dulu agama itu dimasukkan. Cuma agama mereka itu ya gereja dalam konteks itu, ya kan? Disebut agama tapi agamanya gereja. Baru kemudian yang berikutnya lagi model rational choice. Kan ada kan yang selalu mengajarkan pilihlah karena policy dan sebagainya kayak gitu. Alamak, di Perancis saja 93% milih karena yang lain-lain, bukan karena policy kayak gitu kan. Makanya yang menang kayak hari ini, yang menang Macron yang seperti itu, kenapa? Karena anti-Islamnya di dalam konteks ini yang kuat misalnya. Dan yang terakhir memilih karena ideologis. Loh, ilmu yang non-Islamnya aja segitu banyaknya milih. Kenapa nggak boleh? Orang berpikir di Barat itu nggak ada agama. Angela Merkel itu dari Partai Kristen Demokrat. Yeah. Nah, jadi berbagai macam yang kita pelajari ternyata mereka nggak pernah belajar tapi sok tahu hanya karena Islamofobia. Hari ini kan kita bicara Islamofobia. Tahu-tahu UN bicara, oh iya kita punya anti-Islam dalamnya. Tapi kita masih tetap aja di kita Islamofobia dalam konteks itu. Karena apa? Karena Islam itu sebagai agama dia punya ini apa? Revolusioner sebetulnya. Kenapa? Karena kalau melihat ketidakadilan, Islam pasti akan maju. Di Islam juga yang ditakuti lagi apa? Di Islam itu orang berjihad. Nah, itu ada luar biasa kan kalau kita jihad, kita langsung jadi syuhada, kita mati syahid itu. Tapi bukan jangan inilah jangan kemudian oh iya saya mau mati saja kalau apa namanya kalau sedang perang. Lah, kalau sedang perang semua niatnya mau mati semua. Ya, karena syahid ini kalau perang niatnya mau menang. Islam supaya ini gak coba bayangkan kalau 10 orang lawan 1000 kemudian atau lawan sama-sama 10. Yang 10 dari Islamnya bicara tentang saya mau ikut perang karena mau mati syahid terus ngacok-ngacok di perangnya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi menarik kalau kita pelajari bagaimana sebetulnya ini. Tapi kenapa saya perang? Jadi pemikir saya lagi mempelajari ini. Para ahli perang barat. Ternyata mereka mempelajari semua strategi perangnya Rasulullah. Tapi dia tidak percaya dengan Rasulullahnya. Menarik ini, nanti kapan-kapan saya coba. Saya masih baca soalnya belum selesai. Ya, jadi ini jadi persoalan kita hari ini selalu kalau Anda ikut 212 atau 411 dan 212. Ya, saya cuma itu saja. Itu kemudian kita politik identitas. Padahal itu tadi masuk di dalam model sosiologis. Ya, jadi kalau balik lagi ini persoalan dengan Indonesia hari ini 1% menguasai 49%. Ya, 72% tanah dikuasai oleh 1%. Ada satu orang yang punya sampai 5,3 juta atau 9 juta hektar. Sementara rakyat kita miskin di dalam konteks itu. Akhirnya kepolitikannya kayak begini. Sekarang Anda di 2024 mau membuat gambar-gambar berubah seperti apa? Nah, jadi gimana? Ya berjuang. Berjuang itu bukan beras, baju, dan uang ya. Berjuang, kita bismillah kayak gitu ya. Lillahi ta'ala, ayo kalau kita ngomong sodakoh, harus ada sodakoh politiknya. Kalau kita ngasih dana untuk perjuangan, salah satu itu dana politik. Jangan kemudian, oh nggak boleh kalau kita maunya bikin jalan, bikin ini ya. Kalau Anda tidak mau berpolitik, maka tidak mau ikut politik, maka Anda akan diurus oleh orang yang tidak suka dengan Anda. Dan itu kejadian hari ini. Ya, dalam 10 tahun terakhir ini kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Menghilangkan nyawa, padahal kalau
satu orang beriman dihilangkan nyawanya sama sebetulnya dengan menghabisi seluruh manusia. Seluruh manusia, peradaban itu sendiri. Jadi kita ke depan, jadi niatkan kita membangun peradaban Islam itu seperti apa, rahmatan lil alamin itu seperti apa, perubahan seperti apa yang kita inginkan di dunia politik, karena saya dari ilmu politik ya, di dunia politik kita maunya seperti apa. Mari kita duduk bersama, masih ada waktu untuk sampai ke sana. Tapi kalau kondisinya politik seperti itu, tidak boleh ada yang kecewa. 2024, 2029, dan seterusnya. Anak-anak kita ajarkan ke arah sana. Jangan sampai kita, nggak mau. Kalau tadi ngomongin WA Group, itu kalau WA Group kan selalu ini. WA Group yang asrama aja dengan Dr. Hilda. Kita jangan ngomong politik. Kalau yang sarjana-sarjana saja nggak mau ngomongin politik, bagaimana kita mau ngurusin orang-orang yang ada, yang menjadi yang tidak sarjana, yang sekolahnya enggak ini. Jadi ini juga persoalan kayak gitu ya. Oke, jadi makanya saya malas saja gitu kalau udah kayak gitu, paling clear chat karena kalau keluar juga jadi fitnah. Ya, jadi di dalam konteks itu. Nah, ini kondisi kita mau berubah ke arah mana? What can I do? What can we do? Ya kita ini ya, apalagi kalau tadi ya, kalau kita bicara tentang ya kapitalisme, semua BUMN kita, coba saya biasanya kalau ke Surabaya naik Garuda, itu per 1 jam ada. Terakhir kemarin habis Lebaran, hanya ada 2 penerbangan. Jadi cuma 1. Saya tanya, kenapa Mbak? Enggak jalan. Tahu nggak itu sebetulnya? Perubahan itu kenapa demikian? Karena mungkin dibangkrutkan. Waktu saya tanya kepada Nursi, Ihsanuddin Nursi, karena dia ahlinya untuk ekonomi, kenapa dibangkrutkan? Kenapa itu semua yang namanya, kalau kita bicara tentang ya, tingkat kapitalisme dunia, WTO mematikan perusahaan lokal, itu mematikan perusahaan lokal, penguasaan bahan baku lokal, ekstrativisme, intervensi undang-undang PMA, Omnibus Law, itu semua itu. Anda tahu siapa yang bikin mendrafting Omnibus Law? Grupnya James Riyadi. Anda tahu Metro TV itu punya siapa? James Riyadi dalam konteks itu. Ya, jadi bahan baku dianggap murah, penguasaan tenaga kerja lokal murah, TKA datang, liberalisasi pendidikan yang nggak jelas kemana, dan menempatkan penguasa boneka. Bantuan dana kampanye. Nah ini cara-cara di dalam konteks itu. What can I do? What can we do? Kalau secara individu tadi, penguatan tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Sita Resmi. Tapi secara masyarakat, secara negara, apa yang harus kita lakukan dalam konteks ini? Ya, jadi connectivity war itu ini yang menguasai, ini dunia ya, yang menguasai dunia. Saya cuma lihat gambar-gambar nyaman aja. Nih kondisi kita hari ini. Ini anak kita. Ini dulu waktu di awal pemilu 55 menarik nih, hidup pertaruhan hidup mati demi pemilu 55. Ya. Lalu Arit Bintang Bulan, Tusula PKI, di bawah kekuasaan Masyumi PSI, uang saudara digunting. Memilih Palu Arit berarti menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan asing. Untuk menghindari itu, ini Bulan Bintang dulu. Nah sekarang kita percaya nggak? Ini masih kotaknya kardus. Kalau kotaknya kardus gimana itu? Iya. Nah, ini hegemoni kapitalisme tingkat dunia. Penguasaan pasar dunia, perbankan itu ya, jadi isu utama. Perusahaan kapitalis mematikan perusahaan lokal, penguasaan bahan baku lokal lebih murah, penguasaan tenaga kerja lokal murah, menempatkan penguasa boneka. Mereka lakukan itu. Ya, kalau yang hegemoni nasionalnya memakan perusahaan kecil, Anda lihat Indomart, Alfamart se-Indonesia, di pasar, di kampung aja itu ditutup kecuali di Sumatera Barat. Karena ada peraturan gubernur tidak boleh masuk itu. Jadi kalau ada, tetap modelnya supermarket, minimarket yang kayak gitu, tapi milik warga Sumatera Barat. Tapi apa yang terjadi, Dr. Hilda? Mereka, distribusi itu dipersulit itu. Penguasaan bahan baku, memakan perusahaan negara, dan menjadi penguasa negara. Makanya banyak sekali mereka menguasai negara. Di 55 modelnya kayak gini, ada Masyumi, NU, PNI, PKI. Ini yang kuat dulu di 55 walaupun ada 38 partai.
Tapi sekarang menjadi begini ya. Ini data 2009. Nggak pernah 20% ya muslimnya ya. Sebetulnya sih kalau Kalau ditambah 55 ya iya. ada 30% itu ada, tapi kan itu kan tapi konstituennya mau yang Golkar mau yang ini ya. Jadi misalnya kayak PAN dan PKS itu urban educated yang dulu kayak Masumi, PAN, PKS, P3 sama PKB itu rural. Kalau nonton film Dua Ulama ya bagaimana Mbah Yai Hashim ya dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lebih urban ya, lebih perkotaan, dekat dengan sultan kayak gitu ya, kerajaan, sementara Kiai Hashim dia masuk ke desa di dalam konteks itu, makanya ininya. Tapi ini sebetulnya jangan kemudian dipertentangkan, itu gandengan, mereka itu juga masih saudara satu ini saya. Iya. Yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi ini juga penting. Kalau saya kasih kutipan, cari contoh ini waktu itu kita lagi di Muhammadiyah ya. Jadi kalau Darul Ahdi Wasyadah berjiwa religius, taat beribadah, memiliki visi karakter kuat sebagai negarawan, berani mengambil keputusan strategis, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kewibawaan, memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa, dan berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam. Ya, sehingga kita bisa Indonesia bisa jadi maju sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Tapi kekuasaan itu juga milik apa? Milik Allah. Milik Allah. Jadi harus balikkan lagi. Saya akhiri ini, tapi ini ya, saya lebih senang kalau baca. Biar ada orang yang tahfiz Quran, tapi ini baca yang dari Quran aja, biar enak didengar. Untuk terakhir. Ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul-Adzim. Katakanlah ya Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi doa saya mudah-mudahan kita ini termasuk Allah muliakan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya pikir itu mudah-mudahan perspektif bagaimana kondisi kepolitikan dari zaman Rasulullah sampai kekinian itu bisa dilihat. Insya Allah kalau ada waktu lagi. Ya, tanya jawab Ibu ya. Kalau saya salah, saya maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.